Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin membuat vlog berita tentang Museum Topeng yang berada di Cirebon, yaitu di Jalan Siliwangi, Balai Kota. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Aziza dari 11 MP1, Saya Siti Nurhayati dari 11 MP1. Saya Amida Nuri Maulida dari 11 MP1. Saya Naya Fazakhirani Putri dari 11 MP1. Saya Salamita dari 11 MP1. Ada dua rekan kami yang tidak bisa hadir atau berhalangan hadir, yaitu Fitri dan Mutia. Jadi langsung saja kita ke museumnya. Go go go! Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati. saya Amida Nuri Maulida, Jadi di sini kami sudah berada di Museum Topeng. kami di sini akan mempelajari semua yang ada di sini. Dan kami juga akan mempelajari semua sejarah yang ada di sini. Jadi ikutin terus. Mas, boleh perkenalan dulu nggak namanya siapa? Nama saya Bimo, saya sebagai edukator Museum Topeng. Kira-kira kalau boleh tahu gimana awal mula berdirinya tempat ini? Jadi kita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon itu untuk ingin menginisiasi bahwa Cirebon itu ingin punya museum. Tadinya itu ingin dibangun museum general, tapi untuk sementara museumnya khusus untuk topeng. Untuk sejarahnya itu dulu tuh topeng itu digunakan untuk sebagai syiar perkembangan agama Islam ya, yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Makasih, Mas. Saat ini kita sudah berada di salah satu topeng yang ada di museum ini. Yaitu ada topeng kini dan topeng nanti. Yang pertama ada topeng kini. Di daerah Cirebon, kedok atau topeng saat ini masih terus digunakan dalam kesenian topeng babakan dan wayang wong. Pagelaran wayang wong dapat ditemui pada event bulanan di Sanggar Karpandan atau juga ditemui di keraton-keraton Cirebon pada event tertentu. Yang kedua ada topeng nanti. Dalam perkembangannya, kedok dalam kesenian topeng mengalami berbagai perubahan terkait bagaimana masyarakat menggunakan topeng ini sebagai ekspresi seni. Selain itu, kesenian topeng mulai berkembang seiring dengan penggunaan bahan baru seperti topeng cetak karet, topeng fiber, dan topeng resin. Sejarah topeng Cirebon. Dalam catatan Javanese Valseventonigen oleh Pegnon menjelaskan bahwa pada era Sunan Kalijaga sekitar tahun 1521 Masehi telah menciptakan 9 karakter topeng berdasarkan karakter-karakter dalam bentuk wayang gedong, yaitu 1. Tokoh Putren, 2. Sarang, 3. Panji, 4. Gunung Sari, 5. Andaga, 6. Kelana, 7. Pentul atau Bancir, 8. Buta, dan 9. Raton. Dalam tradisi masyarakat Cirebon selanjutnya, peranan Sunan Kalijaga diyakini sebagai salah seorang yang berperan penting dalam penyebaran topeng di wilayah Cirebon dan sekitarnya, sekaligus dijadikan sebagai sarana penyebaran agama Islam. Bahkan di kalangan seniman Cirebon, Sunan Kalijaga atau sering juga disebut Pangeran Panggung diyakini
sebagai leluhur para seniman Cirebon, baik di kalangan keturunan trap topeng gaya Losari, Palimanan, Selangit, Gegesik, dan lain-lainnya. Dalam kasanah kebudayaan daerah Jawa Barat, Cirebon adalah salah satu wilayah yang memiliki kultur yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain. Penyajian seni Cirebon memiliki warna tersendiri, misalnya pada jenis kesenian topeng, wayang kulit, wayang cetak, tayub, gerai, dan beberapa kesenian rakyat lainnya. Seni pertunjukan topeng adalah salah satu kesenian yang menjadi identitas kesenian daerah berbasis kultur budaya Cirebon. Kesenian ini memiliki bentuk penyajian dan khas serta dianggap memiliki nilai historis dan filosofis di kalangan masyarakat pendukungnya. Keberadaan seni topeng berkaitan dengan sisi historis, tergambar dari beberapa kepercayaan masyarakat Cirebon terhadap peranan kesenian ini dalam membentuk sejarah Cirebon yang dipaparkan dalam cerita rakyat maupun babat, terutama pada saat proses penyebaran Islam pada masa Sunan Gunung Jati dan Kalijaga. Dipandang dari aspek filosofis, kesenian ini diyakini memiliki makna simbolis dan nilai adiluhung, seperti tergambar pada makna simbolis tata rupa kedok, gerakan tari, hingga penggambaran watak tokoh dari seni topeng yang dipertunjukkan seperti karakter halus, karakter gagah, ganjen, hingga simbol tingkatan hawa nafsu yang ada pada manusia. Kalian mau tahu gak sih apa aja perkakas yang dibutuhin saat pembuatan topeng ini? Yuk kita cari tahu. Nah, proses pembuatan topeng memerlukan teknik dan sarana yang memadai sehingga dapat mempermudah pekerjaan dari mulai tahap awal hingga akhir. Adapun alat yang dipakai dalam pembuatan topeng atau kedok ini yaitu gergaji, golok, patik, pahat kayu, pisau raut atau pangot dengan berbagai ukuran dan bor kayu. Pada proses pembuatan topeng, proses pencetakan harus didukung oleh beberapa alat. Di antaranya kuas halus berbagai ukuran seperti kuas nomor 1, 3, dan 5. Yang kedua ada cat kaleng atau bisa juga cat akrilik. Yang ketiga ada brom emas, yang keempat ada thinner, yang kelima ada pena, dan sebagainya. Kedua, setelah